Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgi Maisela Saputri dengan NIM 241934049. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam penggunaan AI dan machine learning, sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita di era digital saat ini. Langsung saja kita mulai. Di presentasi ini kita akan bahas 8 poin utama, mulai dari pengertian etika AI dan machine learning, mengapa etika itu penting, prinsip-prinsip etikanya, tantangan yang dihadapi, studi kasus nyata yang sedang trending, regulasi yang berlaku, solusi terbaik, hingga kesimpulan. Diketahui dulu tentang definisi etika, AI, dan machine learning. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Nah, kalau AI atau kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia, mulai dari belajar, mengenali pola, hingga mengambil keputusan secara otomatis. Sedangkan machine learning adalah cabangnya AI, di mana mesin belajar sendiri dari data tanpa harus diprogram satu persatu. Contoh yang paling dekat dengan kita itu GPT, ChatGPT, Gemini, rekomendasi film di Netflix, atau bahkan filter wajah di Instagram, itu semua adalah AI. Di Indonesia sendiri, AI sudah digunakan di fintech seperti pinjaman online, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, bahkan di layanan publik pemerintah. Luar biasa kan? Tapi di balik kehebatan itu muncul pertanyaan penting. Apakah penggunaannya sudah etis? Ini inti dari presentasi kita. Mengapa etika itu penting dalam AI? Coba bayangkan, setiap hari AI memproses data milik jutaan orang, data kesehatan kita, data keuangan kita, bahkan perilaku kita di media sosial. Kalau tidak ada etika yang mengaturnya, apa yang bisa terjadi? AI bisa membuat keputusan yang diskriminatif, melanggar privasi, bahkan digunakan untuk memanipulasi opini publik. Dan yang lebih penting lagi, keputusan berbasis AI bisa berdampak langsung pada kehidupan kita. Apakah kita lolos wawancara kerja, apakah kita disetujui pinjaman bank, semua itu bisa ditentukan oleh algoritma. Itulah mengapa etika bukan sekedar teori, etika adalah tanggung jawab nyata yang harus dipegang oleh setiap pengembang dan pengguna teknologi. Ada 4 prinsip utama dalam etika AI yang perlu kita pegang. Pertama, transparansi. Pengguna berhak tahu bagaimana AI membuat keputusan yang mempengaruhi mereka. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kedua, akuntabilitas. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas dampak dari sistem AI. Kalau AI membuat kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Harus ada jawabannya. Ketiga, keadilan. AI tidak boleh mendiskriminasi baik berdasarkan ras, gender, agama, maupun status sosial. Semua orang harus diperlakukan setara. Dan yang keempat, privasi. Data pengguna wajib dilindungi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin yang jelas. Empat prinsip ini adalah fondasi dari penggunaan AI yang bertanggung jawab. Tapi dalam praktiknya ada banyak tantangan etis yang dihadapi. Pertama, bias algoritma. Kalau data yang digunakan untuk melatih AI itu bias, hasilnya pun akan bias. Contoh nyatanya, Amazon pernah membuat sistem rekrutmen berbasis AI yang ternyata mendiskriminasi pelamar perempuan hanya karena data pelatihannya didominasi oleh pria. Kedua, pelanggaran privasi. AI sering mengumpulkan data pengguna, kemudian tanpa sepengetahuan penuh mereka. Kita klik setuju di terms and condition tanpa baca isinya, dan itu dimanfaatkan. Ketiga, kurangnya transparansi. Banyak algoritma AI yang bersifat black box. Tidak bisa dijelaskan kenapa AI membuat keputusan tertentu. Keempat, deepfake atau disinformasi. AI bisa membuat video palsu yang sangat meyakinkan, mengancam kepercayaan publik. Dan kelima, ancaman lapangan kerja. Otomatisasi berbasis AI bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam skala besar.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu studi kasus nyata di tahun 2024 dan 2025. Kasus pertama, deepfake ilegal. Di Indonesia sendiri, sepanjang tahun 2024, banyak kasus wajah tokoh publik yang dimanipulasi menggunakan AI untuk membuat konten menyesatkan. Ini bukan hanya soal teknologi, ini soal etika dan hukum yang belum siap menghadapinya. Kasus kedua, bias AI di sistem kredit. Beberapa aplikasi fintech ternyata menggunakan algoritma yang secara tidak langsung mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu dalam persetujuan pinjaman. Padahal secara hukum, diskriminasi itu dilarang. Kasus ketiga, kebocoran data via ChatGPT. Pada tahun 2023, karyawan Samsung tidak sengaja memasukkan kode rahasia perusahaan ke ChatGPT, dan data itu berpotensi digunakan untuk melatih model AI. Ini menunjukkan bahwa AI pun bisa menjadi celah keamanan data. Dan kasus keempat, plagiarisme akademik dengan AI. Ini mungkin yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Penggunaan AI untuk mengerjakan tugas tanpa pengakuan yang jujur adalah pelanggaran etika akademik. Dari keempat kasus ini, kita bisa lihat etika AI bukan isu abstrak, ini nyata dan terjadi di sekitar kita. Karena tantangannya nyata, dunia pun mulai membuat regulasi. Di Uni Eropa, AI Act tahun 2024 adalah regulasi AI pertama di dunia, mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya terhadap masyarakat. Di Amerika, Executive Order on AI tahun 2023 mewajibkan pengujian keamanan sebelum AI dirilis ke publik. Di Indonesia, kita punya UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur bagaimana data pribadi boleh dikumpulkan dan digunakan oleh platform digital termasuk yang berbasis AI. Dan pemerintah Indonesia juga punya strategi nasional AI tahun 2020 sampai tahun 2045 sebagai roadmap untuk memastikan AI dikembangkan secara etis dan bertanggung jawab. Regulasi ini penting, tapi yang lebih penting adalah kesadaran kita untuk mematuhinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa best practice yang perlu diterapkan. Satu, audit bias secara rutin sebelum sistem di-deploy ke publik. Kedua, terapkan privacy by design. Privasi dibangun sejak awal, bukan ditambahkan belakangan. Ketiga, dokumentasi yang transparan tentang cara kerja AI yang bisa diakses publik. Empat, libatkan tim yang beragam dalam penggunaan AI, inklusif gender dan latar belakang budaya. 5. Terapkan prinsip human in the loop. Manusia tetap terlibat dalam keputusan yang kritis. Ini bukan hanya tugas perusahaan besar, tetapi kita sebagai calon profesional IT pun bisa punya tanggung jawab yang sama. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, AI dan machine learning membawa manfaat yang luar biasa. Tetapi manfaat itu hanya bisa dirasakan kalau diiringi dengan tanggung jawab etis yang kuat. Kemudian, 4 pilar etika AI, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi, bukan sekedar slogan. Ini adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang terlibat dalam pengembangan teknologi. Regulasi terus berkembang dan tantangan terus muncul. Tapi yang paling penting adalah kesadaran kita. Sebagai calon profesional di bidang teknologi informasi, untuk selalu mengutamakan etika dalam setiap kesimpulan yang kita buat. Seperti kata pepatah yang sangat tepat untuk era ini adalah teknologi yang maju tanpa etika hanyalah alat kekuasaan. Etika adalah yang menjadikannya manfaat bagi kemanusiaan. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Sumber utamanya adalah buku Etika Bisnis Era Digital karya Sudarmanto dan rekan-rekan, terbitan Minhaj, pustaka tahun 2024, serta beberapa jurnal terkini yang mendukung topik ini. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya sampai selesai. Semoga bermanfaat.